Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini tentu saja adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Tentu saja adik-adik semua masih ingat bukan apa itu paragraf utama? Ya, paragraf utama adalah ide pokok atau gagasan utama pada suatu paragraf. Ide pokok paragraf yang ada di awal atau di depan paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan ide pokok paragraf yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian tubuh atau seluruh tubuhnya. Manakah ide pokok paragraf dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang menjadi bergerak. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang. Contoh yang pertama, katak bergerak dengan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. 2. Kelinci bergerak dengan dua kaki depan yang pendek dan dua kaki belakang yang lebih panjang untuk melompat. 3. Sapi bergerak dengan dua kaki depan dan dua kaki belakang. Contoh berikutnya. 4. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas tulang.
5. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernafas dengan menggunakan insang. Hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Contoh yang pertama, ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. 2. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayapnya yang tipis namun menempel kuat untuk mengepakkan sayap-sayapnya. 3. Belalang bergerak dengan kaki dan sayap. Kaki berfungsi untuk melompat, sedangkan sayap berfungsi untuk terbang. 3. Cacing. Perut cacing sebagai otot semu untuk bergerak atau berpindah tempat saat di permukaan tanah maupun di dalam tanah. Demikian pembelajaran hari ini. Kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama, gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. 2. Alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Demikian adik-adik sekalian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.